Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami sambut bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Kita tenang di dalam hadirat Tuhan. Fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan kita. Kita mau menghampiri Tuhan kita dengan menaikkan segala puji syukur. Engkau Tuhan yang termulia. Kami memuja Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dengan segenap hatimu katakan sembah dan puji. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji, penuhi tatamu.
pujian ini. Oh, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my song, then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Sekalipun tidak terlihat, tetapi kehadiran-Mu kami rasakan ya Tuhan, ada di tengah-tengah kami. Oleh karena Tuhan, hanya kepadamu hormat, rasa takut dan ketaatan kami nyatakan lebih daripada kepada yang lain. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami di dalam takut akan Engkau, di dalam rasa syukur atas berkat-berkat-Mu, di dalam rasa berlimpah-limpah, rasa hormat kami kepadamu. Dan khususnya ya Tuhan, biarlah melalui puji-pujian, setiap lirik daripada yang kami nyanyikan, kami selalu teringat Engkau luar biasa bagi kami. Di dalam setiap doa, di dalam setiap hal yang kami lakukan sepanjang ibadah kami ini dari awal sampai akhir, biarlah hanya kepadamu dan hanya kepadamu pikiran, hati dan totalitas hidup kami arahkan. Tuhan, hadirlah bahkan bersama-sama dengan kami, nikmatilah persekutuan pagi ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya mengundang adik-adik sekolah minggu untuk maju ke depan. Ayo adik-adik naikkan pujian ini ya. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya. Goliat mati, puji nama sekali lagi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpannya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Mati, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama berdoa, tumpang tangan untuk anak-anak yang boleh datang pada hari ini supaya mereka terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap anak-anak yang Tuhan percayakan di gereja kami. Kami terus berdoa mereka dari kecil ya Tuhan, boleh mendekat kepada Tuhan, boleh mengenal Tuhan lewat setiap puji-pujian, lewat setiap firman Tuhan yang boleh diberitakan lewat kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah taburan firman Tuhan itu terus boleh mengendap di dalam hati mereka, di dalam ingat-ingatan mereka, dan mereka terus menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, dan terus tahu ya Bapa mengenai segala hal isi surat cinta Tuhan di dalam Alkitab. Terima kasih Bapa, berkatilah untuk ibadah Petra Kids pada hari ini, kiranya Tuhan yang dimuliakan dan biarlah lewat kakak-kakak Petra Kids, Tuhan yang boleh berkati dan Tuhan yang boleh memimpin setiap kata-kata yang keluar lewat mulut bibir kakak Petra Kids, boleh menyuarakan suara Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Dan setiap minggu pertama kita akan membawa persembahan syukur kita. Sekali lagi kita satu dalam doa, kita akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk karya-Mu yang sungguh sempurna di atas kayu salib. Sehingga kami boleh datang ya Tuhan beribadah kepada-Mu dan bahkan kami boleh memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan di awal bulan ini bukan untuk menunjukkan siapa kami, tetapi kami menunjukkan siapa Engkau yang telah mati buat setiap kami. Kami bersyukur kiranya kami memberi persembahan ini dengan penuh ucapan syukur hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan ucapan syukur Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin. Semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Kita sudah dapat melewati bulan Agustus. Kita boleh memasuki bulan yang baru lagi, bulan September. Bulan Agustus penuh dengan segala macam tantangan pergumulan hidup. Ya, tetapi kita tetap melihat kebaikan Tuhan. Amin. Kita semua ada di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita gunakan semua dengan kekuatan kita. Kita mau memuji Tuhan, menaikkan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Mari semua yang ada di tempat ini, angkat suaramu, tinggikan Allah kita. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di
Dengan segenap hati angkat puji, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Bagi lebih lagi bagi Allah kita, katakan Yesus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Bapak Ibu angkat suaramu, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Mari Bapak Ibu katakan sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik. Masih kurang kencang suaranya, sekali lagi. Sebab Tuhan baik. Sekali lagi sama-sama. Sebab Tuhan baik. Berikan sorakan bagi Allah kita atas segala kebaikannya. Amin. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kita bangkit berdiri yuk. Hanya Tuhan satu-satunya perlindungan kita. Amin. Dialah kekuatan kita. Yuk kita mau terus memuji Dia. Kita mau terus memuliakan Allah kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beraksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Dengan imanmu katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Dialah satu-satunya sumber
sumber kemenangan kita. Katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, apa saudara? Yes, Tuhan tetap bersama kita. Katakan takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Katakan takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Mana jemaat suaranya? Gunung. Mana jemaat? Saya mau dengar suaranya. Kuat Allah. Sekali lagi hanya jemaat. Kaulah kuat tanganmu. Haleluya. Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Hanya Yesus satu-satunya kemenangan kita. Selanjutnya kita akan masuk di dalam cara baptisan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap detik, setiap waktu, berapa banyak kelahiran di kota Jakarta, bahkan di seluruh dunia. Tetapi pasti detik ini kalaupun ada kelahiran itu, kita tidak bisa menyaksikan. Namun, ada satu sukacita di surga ketika terjadi kelahiran secara rohani di dalam Tuhan. Dan hari ini di tempat ini kita bersyukur bisa menyaksikan kelahiran rohani itu oleh karena salah seorang saudara kita, Agustini, mau menerima baptisan sebagai satu ekspresi keyakinan dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Oleh karenanya saya panggil Agustini maju ke depan, berdiri di depan saya. Ayo. Oke, saya mau tanya dulu sama Agustini ya, saya panggil akrabnya saja ya. Tini, sudah sekian lama engkau ikut kelas katekisasi, sekarang saya mau tanya. Apakah Tini sungguh-sungguh percaya bahwa satu-satunya kitab yang diberikan oleh Allah, Tuhan kita kepada manusia, yaitu kitab suci, Alkitab kita, yang menjadi satu-satunya sumber pengetahuan tentang Allah yang benar. Apakah Tini percaya itu? Oke, terima kasih. Yang kedua, apakah Tini sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus satu-satunya juru selamat? Tanpa dia tidak ada keselamatan lain, dan bukan hanya percaya, tetapi juga sungguh-sungguh menerima sebagai juru selamat pribadi Tini. Ya, oke. Jadi apapun yang terjadi hari ini, Tini tetap
percaya pada Yesus satu-satunya juru selamat. Begitu? Amin, terima kasih. Oke. Kalau sudah seperti itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk menghalangi karya Allah yang luar biasa yang sudah kita saksikan. Oke, saya minta ini untuk sujud. Ya, silakan berlutut. Oke, ya berlutut. Tini, hari ini saya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus membaptiskan kamu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Di hadapan-Mu kami semua sama. Baik yang terdidik, yang sederhana, baik yang hidup di dalam kelimpahan maupun di dalam kekurangan. Baik semuanya ya Tuhan, karena sebetulnya dari Engkau Allah yang maha tinggi di surga melihat ke bawah, kami semua sama. Jikalau kepada kami terlebih dahulu kami sudah menerima anugerah keselamatan-Mu, maka hari ini kami ikut bersuka cita karena saudari kami yang kekasih Agustini juga menerima limpahan kasih anugerah dan keselamatan di dalam Engkau. Dari latar belakang keluarga agama yang berbeda, keajaiban karya-Mu dinyatakan dan hari ini dia menerima baptisan di dalam nama Allah Tritunggal. Kami mengucap syukur. Apa yang terjadi pada hari ini tanggal 7 September tahun 2025 terjadi dalam satu hari dalam sejarah manusia tetapi mempunyai dampak yang kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Kami tidak tahu ya Tuhan hari-hari selanjutnya tantangan pergumulan macam apa yang akan dialami oleh saudari Agustini, tetapi kami percaya tangan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu, penjagaanmu tidak pernah terlepas. Biarlah mulai hari ini imannya semakin bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupannya secara nyata. Sekali lagi Tuhan, sejak hari ini ketika saudari Agustini menerima baptisan, kami percaya bahkan kami juga serahkan perjalanan hidup Agustini mulai hari ini dan selanjutnya ke dalam penyertaan dan pemeliharaan. Biarlah dari surga mata-Mu selalu mengawasi dia, menjaga dia sebagaimana seseorang menjaga dan memelihara biji matanya sendiri. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan pakai berdiri. Bisa, oke. Yuk. Oke, silahkan terima tanda baptisan dan Alkitab tolong dibaca ya. Ya, silahkan juga. Puji nama Tuhan. Hari ini surga bersuka cita. Satu orang diselamatkan. Amin. Patut juga kita di tempat ini kita bersuka cita. Dan kiranya kita doakan terus ini biar imannya terus Tuhan teguhkan untuk ke depannya. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu setia bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah goyah karena Engkau Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah
meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, sumber kekuatan kita. Terima kasih Bapa. Tak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari semua bangkit berdiri, katakan walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetap Allah, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau seribu rebah di sisiku, katakan kau tetap Allah kami, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami terlalu sombong jikalau kami mengatakan kami tidak pernah merasa takut. Kami terlalu gegabah jikalau dalam situasi-situasi yang mencekam kami mengandalkan kekuatan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman yang sebentar lagi kami akan coba baca dan renungkan oleh pertolongan Roh-Mu mengingatkan kami. Sepatutnya bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu harus hidup. Kepada siapa
seharusnya kami bersandar. Tuhan, tolong setiap kami. Sebagaimana Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, tolong setiap kami pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama memikirkan satu tema, yaitu tentang Goliat. Walaupun ini cerita faktual, bukan fiktif di dalam kehidupan yang dicatat dalam Alkitab. Namun kadang-kadang sebagai orang percaya, kita ngomong, itu kan cerita Alkitab. Di dalam kehidupan kami juga punya Goliat-Goliat yang kami tidak bisa kalahkan. Itu kan Daud yang mengalahkan. Tapi kenyataannya dalam banyak hal, dalam kehidupan setiap hari, Goliat yang kelihatannya selalu menang. Ya kan? Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Tetapi okelah apapun perasaan kita, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 12a. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit yang satu dan orang Israel berdiri di bukit yang lain dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah dari antara tentara Filistin seorang yang dijagokan. Bernama Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta secengkal. Di kepalanya ada ketopong tembaga yang memakai baju zirah bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Penutup dari tembaga ada di kakinya dan ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal berat besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berteriak kepada pasukan Israel. Mengapa kamu keluar mengatur barisan perang? Bukankah aku ini orang Filistin dan kamu hamba-hamba Saul? Pilihlah salah seorang dari antara kamu dan biarlah ia turun menghadapi aku. Jika ia mampu bertarung melawan aku dan membunuh aku, kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku mampu mengalahkan dan membunuh dia, kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Kata orang Filistin itu lagi, hari ini aku menantang barisan Israel. Berikanlah kepadaku seseorang supaya kami bertarung 1 lawan 1. Mendengar perkataan orang Filistin itu, Saul dan seluruh Israel sangat kecut hatinya dan ketakutan. Daud adalah seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, latar belakang daripada kisah ini sebetulnya karena Tuhan sudah menolak Saul. Padahal Saul adalah dari suku Benyamin, suku terkecil. Benyamin itu kan suku anak paling kecil daripada Yakub. Tetapi dari suku yang paling kecil, Saul dipilih menjadi raja. Dan ketika dia menjadi raja berkali-kali sudah berhasil memenangkan peperangan. Tetapi kali ini Saul sudah ditolak. Kenapa masalahnya? Karena dalam peperangan melawan Bani Amalek, Saul bersama pasukannya memang memenangkan peperangan secara total, habis-habisan, menang total. Tetapi di dalam kemenangan yang total itu, pada saat yang sama Saul gagal total
mentaati perintah Allah. Memang di dalam peperangan melawan Bani Amalek ini, Tuhan memberikan perintah yang terkesan sebetulnya cukup sadis. Saul sudah tiba waktunya. Setelah kondisi kerajaan Israel cukup kuat, sekarang tumpas habis itu Bani Amalek. Jangan ada yang disisakan sama sekali. Bahkan kambing, domba, lembu, sapi yang kurus maupun yang tambun semuanya tumpas habis. Tak satu pun disisakan. Terkesan perintah yang sadis memang. Tetapi perintah yang sadis ini sebetulnya harus kita pahami seperti pemerintah yang menjatuhkan hukuman mati kepada penjahat yang paling jahat. Pada waktu ada penjahat yang paling jahat, misalnya katakanlah perampok yang membunuh 100 orang di dalam perampokannya mendapatkan hukuman mati, kita kan tidak boleh mengatakan pemerintah Indonesia sadis. Tetapi bahkan mengatakan memang sudah sepantasnya. Konsep seperti inilah yang harusnya kita pikirkan tentang ketika Allah meminta Saul dalam hal ini seolah-olah sebagai algojonya untuk menumpas Bani Amalek. Kenapa? Karena latar belakangnya itu sebetulnya begini. Lokasi daripada bangsa Amalek tinggal itu dekat sekali dengan perbatasan kerajaan Mesir. Nah, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir pada zaman Musa dengan 10 tulah yang luar biasa yang membuat Firaun pun terpaksa melepaskan bangsa Israel. Amalek itu pasti dengar berita itu. Tetapi begitu bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun berjalan belum beberapa hari dicegat oleh pasukan Amalek. Maka di sini sebetulnya jelas orang Amalek berarti tidak takut dengan Allah Israel yang mengalahkan Mesir. Ini artinya bangsa yang sama sekali tidak pandang mata kepada kuasa Allah yang didemonstrasikan begitu luar biasa. Sehingga bangsa Israel sebagai budak pun bebas dari Mesir. Itu di dalam peperangan. Itu sebabnya Tuhan sudah menunjukkan kuasanya sejak waktu itu. Cukup Musa berdoa di atas bukit, tangannya ditopang oleh Hur dan Harun, maka bangsa Amalek kalah dan mundur. Tetapi terus menerus masih cari gara-gara sama bangsa Israel. Maka sampai pada zaman Saul dikatakan tumpas habis Bani Amalek. Saul melakukan peperangan itu, menang total. Tetapi celakanya, lihat kambing yang gemuk, lembu yang gemuk. Menerima suap daripada Raja Agag waktu itu. Saul tidak menumpas semua bangsa Amalek. Maka waktu itulah dikatakan Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja. Bahkan Daud sudah diurapi nantinya bakal menggantikan Saul. Ini latar belakangnya. Maka itu sebabnya ketika Saul sudah ditolak, saya kembali lagi mengajak saudara melihat ayat pertama dan kedua. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda. Artinya setelah peperangan melawan Bani Amalek di dalam kemenangan total itu. Tetapi Saul tidak taat. Selanjutnya lewat pertempuran-pertempuran kecil melawan Filistin. Justru bangsa Israel mengalami kekalahan. Terus menerus kalah sehingga tentara Filistin makin masuk ke dalam wilayah kerajaan Israel. Dan sekarang berkemah di Soko, tanah Yehuda. Udah kalah perang. Dasarnya kembali kepada tadi, Saul sudah ditolak. Dalam kondisi seperti ini sudah semakin dekat dengan Bethlehem. Sudah semakin dekat dengan Yerusalem. Itu sebabnya suka tidak suka terpaksa Saul harus menghambat gerak maju dari tentara Filistin. Tetapi kontrasnya dikatakan Saul dan orang-orang Israel. Narator dengan detail dan jeli mengungkapkan perbandingan kekuatan militer. Filistin dengan tentaranya
Saul dengan orang-orang Israel. Artinya militer daripada kerajaan Israel sudah semakin kurang. Karena dari pertempuran yang satu ke pertempuran yang lain terus mengalami kekalahan. Tetapi harus menghambat gerak maju tentara Filistin, maka akhirnya secara cepat dalam waktu yang darurat himpun pasukan sukarelawan. Dipersenjatai seadanya, dilatih secepat mungkin dan berhadapan. Bangsa Filistin di gunung sebelah sana, bangsa Israel di gunung sebelah situ. Dikatakan begitu. Dan di tengah-tengahnya ada lembah. Mundur tidak boleh. Di lembah itulah pertahanan terakhir daripada kerajaan Israel. Kondisinya begitu luar biasa, genting dan mencekam. Sasa, di dalam kehidupan kita seringkali diperhadapkan pada situasi yang seperti ini kalau kita mau jujur. Itu sebabnya tadi saya mengatakan kita gegabah, terlalu sombong jikalau kita mengatakan hidup kita selalu lancar. Kita terlalu sombong jikalau mengatakan aku dalam kondisi tercepat tetap aku bisa. Enggak. Kita harus akui kadang-kadang dalam kehidupan kita diperhadapkan seperti bertemu dengan tentara Filistin yang kuat sementara kita hanya pasukan, bukan cuma pasukan yang direkrut secepat-cepatnya, dilatih sebisa mungkin. Masih ingat Gideon? Dalam waktu yang singkat disuruh menghimpun banyak orang, oke. Akhirnya puluhan ribu yang ikut, tetapi ketika ditanya lagi, siapa yang takut? Lari sekian banyak karena hanya emosional. Akhirnya yang berani tinggal 300. Dari ribuan. Kalau sungguh-sungguh terjadi peperangan, saya kira begitu bunyi dan pedang beradu pertama kali dari sekian banyak orang Israel sudah akan kocar-kacir. Udah ada banyak yang lari. Satu kondisi yang sangat mencekam. Tetapi sebelum peperangan itu terjadi kita melihat dikatakan tadi, ia berdiri dan berteriak, ia di sini adalah Goliat. Nah, sosok kalau kita melihat bagaimana narator ini menceritakan situasi yang mencekam itu, kalau ditayangkan atau di syuting itu akan luar biasa sekali memang. Cuman sayang pada waktu itu belum ada video, belum ada kamera. Tetapi cara narator itu jelas, seolah-olah mengalihkan berganti-ganti sudut pandang yang di syuting. Filistin dengan tentaranya, Israel dengan orang-orangnya, ya kan? Digambarkan begitu. Lalu di tengah-tengahnya ada medan untuk perang. Lalu dikatakan lagi, tampillah seorang jago. Ini terjemahan terbaru daripada Alkitab kita. Saya senang sekali dengan cara penyampaiannya. Seorang jago dari pihak Filistin keluar. Bahasa lama seorang pendekar. Kenapa sekarang pakai seorang yang dijagokan? Pendekar belum tentu jagoan. Cuma mengandalkan berani toh itu pendekar. Tetapi kalau sudah dikatakan seorang jago berarti yang benar-benar hebat. Seorang jago keluar dari pihak Filistin. Lalu digambarkan sosoknya setinggi apa, kelengkapan senjatanya itu dijelaskan begitu detail untuk mengatakan pokoknya tidak ada titik lemahnya sama sekali. Maka setelah dari Filistin dikeluarkan seorang jago, maka secara logika harusnya di sini juga muncul seorang jago. Tetapi tidak ada. Ditunggu sekian lama nggak ada. Mungkin kalaupun disyutingkan, cuman kelihatan orang-orang yang gemeteran. Lalu kamera dialihkan lagi ke sebelah Filistin. Karena ditunggu tidak ada lagi yang muncul dari sana, berteriaklah Goliat. Berteriak kemana? Ke arah sana. Teriakannya jelas. Dari sini sudah keluar jagoan. Mana jagoan dari pihakmu? Karena tadi sudah ditayangkan tidak ada yang muncul. Pindah ke sini mana jagoanmu? Tidak muncul-muncul.
Dan perhatikan kalimat. Bukankah aku orang Filistin dan kamu hamba-hamba Saul? Saudara-saudara, ini satu kalimat yang sangat provokatif. Perang psikologis yang menghancurkan mental dan keberanian orang-orang Israel untuk berperang. Bangsa Israel udah tahu kok. Saul ditolak oleh Tuhan. Pada waktu Saul ditolak oleh Tuhan, Saul tuh sampai ngomong begini sama Samuel. Samuel, kalau kamu mau ngomong firman itu mbok ya jangan terang-terangan di depan rakyat. Muka aku mau ditaruh di mana? Itu kata Saul pada waktu ditolak oleh Tuhan. Jadi semua bangsa Israel itu tahu Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Dan dibuktikan dengan peperangan-peperangan selanjutnya kalah terus. Dan sekarang Goliat berkata, kamu kan hamba-hamba Saul. Saudara, pada waktu kita lupa bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Maka pada waktu itulah kejatuhan dalam hidup kita udah akan mulai. Jangan lupa, kita takut kepada apa sih? Kalau kita tahu dan selalu ngomong pada diri sendiri, engkau ini hamba Allah. Dibeli bukan dengan emas, bukan dengan perak. Menjadi milik Allah, dibeli untuk menjadi hambanya. Dengan darahnya yang sangat mahal. Maka keyakinan akan identitas kita itu akan terus mengkuatkan kita. Tidak jatuh dan ketakutan. Tetapi pada waktu kita menjadi hamba yang lain, maka di situ kejatuhan kita minimal dalam dosa. Kalau kita menganggap bahwa keamanan kota Jakarta itu adalah majikan kita, ketika kota mulai rusuh, kita jatuh dalam ketakutan. Pada waktu kita merasa uangku adalah yang harus kusembah, kekayaanku adalah yang harus kupuja, pada waktu semuanya itu hilang, kita pun akan kehilangan sukacita dan keberanian untuk melanjutkan hidup. Untuk apa aku hidup? Kalau aku kehilangan semuanya. Sebab apa? Kita merasa kita kehilangan Tuhan kita. Engkau hamba Saul yang bahkan sudah ditolak oleh Allah. Dan berkali-kali beberapa pertempuran engkau kalah. Kamu sekarang mau mati demi hambamu, demi majikanmu yang bahkan sudah ditolak oleh Allahmu. Kalau saya hadir di tengah-tengah barisan orang Israel mendengar teriakan Goliat, saya pun mengatakan untuk apa saya mati untuk Saul. Saul pun sudah ditolak oleh Allah. Sosok apa yang engkau dengar setiap hari? Apa yang engkau saksikan setiap hari di dalam kehidupan kita yang memang tidak pernah tenang? Jikalau kita terus mendengar apa yang ada di sosial media, kita terus memperhatikan berita-berita dunia terus, tapi jarang, apalagi tidak pernah baca Alkitab. Ya jangan heran kalau engkau mengalami ketakutan. Ya jangan heran jikalau sedikit perubahan kamu langsung mengalami kekhawatiran. Dan masih banyak jangan heran yang lain. Berkatalah kita kepada Tuhan. Tuhan, jadikan aku seorang murid yang setiap hari membuka telingaku untuk mendengar suara-Mu. Berikan aku hati seorang murid yang mentaati semua perintah-Mu dan bukan seperti Saul. Goliat tahu persis bagaimana dia mengadakan perang psikologis sebelum perang fisik. Kamu kan hamba Saul. Ayo, yang setia terhadap Saul, silahkan maju. Pilih satu jagoan dari kalanganmu untuk melawan aku. Tarung satu demi satu. Tarung sampai mati. Taruhannya seluruh. Taruhannya taruhan yang tidak berbanding. Kalau Israel menang, dapat seluruh tentara dengan kekuatan militernya. Tapi kalau Filistin yang menang, cuma dapat rakyat yang ketakutan. Ini taruhan yang
tidak imbang. Tetapi karena apa? Karena Goliat tahu dia pasti menang. Kan selalu kalau di dalam pertaruhan sepak bola atau apa begitu. Ketika kita tahu yang ini pasti menang, kita berani bayar lebih. Kalau aku menang cuma dapat 1 kali, kalau kamu yang menang tak bayar 10 kali lipat, misalnya begitu. Pendeta kok bisa ngerti soal taruhan ya? Saya aja ngerti apalagi kalian. Gitu ya. Itu normal lah ya. Tetapi itulah sebetulnya trik iblis. Dia selalu memberi taruhan, membayar lebih mahal. Kelihatannya. Tetapi pada waktu kita kalah, sebetulnya kita menjual seluruh hidup kita. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, jangan bodoh melakukan taruhan dengan iblis. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, apa gunanya engkau memelihara seluruh dunia, tetapi engkau kehilangan jiwa. Ini taruhan yang tidak masuk akal. Tapi kita terjebak pada taruhan itu bukan? Dan inilah yang dikatakan oleh Goliat. Ia berdiri dan berteriak kepada Israel, kamu ini cuma hamba Saul kan. Ayo maju, kita tarung sampai mati, taruhannya gini tidak imbang deh, aku kasih semua. Asal kamu berani. Saudara jangan lupa, Tuhan itu penulis sejarah Israel, tetapi juga penulis daripada setiap riwayat hidup kita. Kenapa saya mengatakan kalimat seperti ini? Bagi Goliat, ini tinggal 1 lembar terakhir dari kisah Filistin akan menang terhadap Israel. Itu kan kisah yang ditulis oleh Goliat dengan pasukan yang mengikutinya, yang sudah menang dari satu pertempuran ke pertempuran yang lain, yang bahkan sudah sampai masuk ke wilayah Yehuda. Ini kisahku. Ini ceritaku. Sebentar lagi mengalami kemenangan. Tetapi jangan lupa, cerita yang ditulis oleh manusia itu cerita fiktif. Tetapi cerita yang ditulis Allah, itu yang dibuktikan lewat sejarah. Ya. Jangan sampai kita ini dengan tangan kita menulis cerita fiktif. Lalu Tuhan di surga membaca cerita kita mengatakan, kok bikin cerita kayak gini, fiktif, imajiner, cuman ada di dalam khayalan. Mari kita ikuti saja cerita yang ditulis oleh Allah, yang mau dibuktikan lewat riwayat kehidupan setiap kita satu per satu. Goliat sedang menulis ceritanya, tetapi Tuhan juga sedang menulis ceritanya. Bagi Goliat ini lembar terakhir akan ditutup, akhirnya Saul dengan rakyatnya kocar kacir dan kami Filistin menguasai Israel. Tetapi Goliat tidak pernah tahu. Dia sekarang sedang kepada lembar terakhir daripada kisah yang ditulis oleh Allah. Lembar selanjutnya akan dikatakan, robohlah Goliat. Wow. Saudara, inilah kondisi yang sedang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Kita sedang berusaha menulis kisah fiktif. Sementara Tuhan mau lewat hidup kita menulis cerita yang real, based on true story. Waktu kita lihat yang kita dengar, membuat kita gemetar dan ketakutan. Itu cerita fiktif, tetapi membuat kita ketakutan. Mari dengan iman, dengan hati yang percaya, kita melihat tangan Tuhan yang sedang berkarya. Itu sebabnya Habakuk pasal 2 ayat 4b berkata, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya.
Itu sebabnya tadi saya mengatakan, semakin banyak kita melihat YouTube, semakin banyak kita melihat TikTok, Instagram, hoax yang tidak masuk akal. Kita akan khawatir, apalagi tidak pandai memilah-milah mana hoax, mana benar. Apalagi sekarang jujur aja dengan AI-nya. Wow, itu palsu atau enggak? Tidak gampang kita bisa membedakan. Tetapi cukup sederhana. Asal berdoa, mungkin didampingi kopi, kita buka Alkitab, lembar demi lembar. Itu kisah asli, based on true story, bukan fiktif. Tidak menakutkan, tetapi memberikan keteguhan iman. Tetapi memberikan kepada kita kekuatan bersandar kepada Allah. Keberanian untuk teguh di dalam panggilan kita. Pilihan kita mau kemana? Mendengar suara Goliat di dalam kehidupan kita sekarang ini? Atau walaupun sayup-sayup, kita tetap mendengar suara Tuhan seperti murid-murid ketika hampir tenggelam. Masih mendengar suara Tuhan yang berkata, aku ini, jangan takut. Itu sebabnya orang benar akan hidup oleh percayanya. Di dalam perikop Alkitab kita terus terang, kisah Goliat muncul itu ditutup sampai pada ayat 11. Tetapi saya merasa penutupan perikop pada ayat 11 ini kurang tepat. Saya lebih senang menutup sampai ayat 12a. Walaupun itu kelihatannya sudah ganti perikop kalau dalam Alkitab yang tertulis ya. Saya baca. Mendengar perkataan orang Filistin itu, Saul dan seluruh Israel sangat kecut hatinya dan ketakutan. Daud anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Anak seorang yang namanya Isai yang baru muncul kali pertama di tempat ini. Muncul juga padang Efrata yang baru muncul sekarang ini. Daud pun juga baru muncul kedua kali setelah pasal 16 tadi diurapi untuk menggantikan Saul. Seluruh orang Israel dengan Saul ketakutan. Karena mereka mendengar. Karena mereka melihat dengan mata yang ada di kepala mereka. Apa yang ada di depan mereka. Sosok yang begitu tinggi. Yang keamanannya, senjatanya, pakaiannya semua tertutup rapat, tidak ada satu lubang pun yang bisa menembusnya. Gimana tidak pasti kalah, gimana tidak pasti ketakutan. Tetapi jangan lupa, orang yang beriman lihat dari percayanya. Mulailah disebutkan Daud. Saya masih ingat tadi dikatakan, Filistin dengan tentaranya berkemah di Yehuda. Sudah dekat sekali dengan Betlehem. Kelihatannya menang terus. Sebetulnya secara strategi perang karena dijebak. Sehingga pada waktu kalah sudah tidak sempat mundur lagi. Ya. Setiap kali kita sebagai peristiwa ini, Goliat dirobohkan oleh Daud. Kata Efrata, kota Betlehem tempat kelahiran Daud menjadi satu kata yang disebut satu kali tok. Bercerita banyak sekali untuk seluruh orang Israel. Mereka langsung begitu mendengar Betlehem, mendengar kata Efrata, benaknya tentang seorang raja yang luar biasa yaitu Daud. Dan itu terus menerus sejak 1 Samuel pasal 17. Saya sebutkan 1 Mika pasal 5 ayat 1. Hai Betlehem di Efrata. Sesungguhnya engkau bukanlah yang terkecil karena akan lahir dari tempatmu itu raja. Bahkan yang lebih besar daripada raja Daud. Dan bagi telinga kita sama. Sekarang begitu mendengar Betlehem, begitu mendengar Efrata, kita tidak bisa lari daripada Tuhan kita Yesus Kristus.
Lahirnya Tuhan Yesus Kristus pertama kali yang menerima kabar sukacita itu siapa? Malaikat-malaikat. Memberitakan itu kepada gembala yang sedang menjaga dombanya di padang Efrata. Dan kepada mereka dikatakan di kota Daud, Bethlehem, telah lahir juru selamatmu. Cerita Allah tak akan pernah habis diceritakan. Tak akan pernah berhenti memberikan penghiburan dan kekuatan kepada orang-orang yang membuka telinga untuk mendengar cerita Allah. Tak akan pernah berhenti memberikan kekuatan dan penghiburan kepada orang-orang yang mau membaca ceritanya Allah. Dan itulah yang terjadi. Orang lain ketakutan melihat sosok Goliat yang besar. Tetapi orang beriman melihat disitulah Daud dipersiapkan Allah. Saya masih ingat tadi dikatakan dengan senjata yang sudah perlengkapan yang sudah begitu aman. Masih didahului di depannya berjalan seorang yang membawa perisai bagi Goliat. Siapa sih sebetulnya yang ditantang oleh Goliat? Hai, aku jagoan dari Filistin. Keluarin dong jagoan daripadamu. Yang ditantang bukan Saul. Yang ditantang bukan hamba-hambanya Saul. Sebetulnya Goliat sedang menantang Tuhan. Maka itu sebabnya tadi dikatakan Goliat datang dengan membawa pedang, ya kan? Tetapi Daud datang dengan nama Tuhan. Daud berkata, "Hai Goliat, kamu datang dengan membawa lembing, dengan membawa pedang, tetapi aku datang dengan nama Tuhan, panglima." Atau pakai bahasanya Goliat, jagoan daripada barisan Israel yang kau tantang. Ya. Goliat nantang Tuhan. Kalau Goliat masih dijelaskan tingginya sekian, kapalangkanya sekian, gimana kita menjelaskan tentang Tuhan? Malaikat melihat Tuhan aja mengatakan kudus, kuduslah engkau dengan kedua sayapnya menutupi mukanya. Hamba-hamba nabi-nabi perjanjian lama begitu melihat Tuhan mengatakan celaka aku, mataku melihat Tuhan. Nggak mungkin lah ketika Goliat muncul lalu Tuhan juga muncul. Enggak. Dia cuma utus yang selevel dengan pembawa perisainya Goliat. Yaitu siapa? Daud. Dan kita tahu persis bukan? Saul pun kaget. Hah? Kamu yang mau maju? Kamu bisa apa? Saya tidak pernah ikut latihan perang. Tetapi yang aku bisa, kalau ada beruang, kalau ada singa yang mau ngambil dombaku, aku dengan umban ini menghalau mereka pergi. Itu yang aku bisa. Ya udah deh, pakai pakaian perangku. Enggak usah pakai pakaian gembala yang setiap hari aku pakai. Di situ kemenangan Daud. Dia tidak minta perlengkapan Tuhan. Tuhan, aku mau melawan Goliat. Kasih aku senjata pusaka. Yang begitu aku lempar walaupun dengan tutup mata pasti persis menembus baju perisainya Goliat. Minta aku senjata ajaib yang seperti itu. Enggak. Dengan apa yang ada di tangannya ketapel. Dia mencari 5 batu licin. Mau licin mau tajam di mata Tuhan sama. Karena yang dipakai oleh Daud bukan perlengkapan yang kelihatan. Tetapi perisai iman yang ada di dalam hatinya. Yang dia pakai mendahului dia adalah nama Tuhan. Panglima barisan orang Israel. Berhentilah berdoa untuk minta karunia-karunia Tuhan
supaya engkau bisa melayani dengan lebih baik. Tidak usah. Melayanilah sekarang dengan lebih baik. Maka Tuhan akan memperlengkapi engkau. Jangan terbalik. Kalau kita berdoa minta dulu karunia sebelum Tuhan memberikan karunia, kita tidak melayani terus. Dengan apa yang ada, layani Tuhan. Daud tidak minta pedang. Pakaian perang pun dia ditanggalkan, tidak mau, malah menghambat dia. Sesuatu kalau misalnya saya ini berdoa, Tuhan kasih aku karunia. Sehingga aku baru berdoa belum berkhotbah. Semua orang sudah bertobat mencucurkan air mata. Dan Tuhan kasih. Mungkin waktu itu saya jadi sombong sekali. Maka lebih baiklah dengan apa adanya saya berusaha semakin hari lebih sungguh. Semakin hari lebih sungguh. Mari setiap kita belajar seperti itu. Dengan apa yang ada pada kita hari ini. Tidak usah minta yang lain-lain dulu. Nanti kalau sudah enggak cukup kan Tuhan kasih. Buktinya setelah itu Tuhan kasih Daud pedang kok. Buktinya setelah itu Tuhan juga kasih dia pakaian perang kok. Tetapi buktikan dulu. Dengan apa yang ada Daud berani tampil dalam nama Tuhan. Itulah Daud. Nah, saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita seolah-olah harus berhadapan-hadapan dengan sesuatu yang kita ketakutan. Tetapi justru ini kesempatan kita untuk membuka iman kita. Ini kesempatan untuk kita berani untuk bersandar pada Tuhan. Cuman satu tok yang kita tidak boleh lakukan. Balik kanan maju serentak. Nah, satu kali yang khotbah di militer di tempat ini saya mengatakan, kalian militer ya. Di dalam peperangan jangan mundur. Boleh takut istri tapi jangan mundur. Saya ngomong gitu kan ya. Selesai khotbah ada seorang militer ngomong gini, Pak, kami perang tidak pernah mundur. Cuman balik kanan. Guyonan itu ya. Oke. Kita tidak pernah boleh di dalam peperangan rohani. Mundur. Balik kanan. Tidak. Sebab apa? Itu adalah yang Tuhan izinkan supaya Daud yang tersembunyi di dalam hati kita muncul. Tuhan izinkan supaya Goliat yang begitu besar yang kita takutkan menjadi roboh. Kalau saya boleh tanya, yang kita sembunyikan dalam kehidupan kita adalah Goliat yang menakutkan kita, atau yang kita sembunyikan tidak diberikan izin untuk berperan adalah Daud yang di dalam hati kita. Daripada kita memelihara Goliat dalam hati kita, lebih baik pelihara Daud yang ada di dalam hati kita. Pada waktu kepepet seperti itu, munculkan Daud. Maka di situ Goliat yang selalu membuat kita khawatir, yang selalu membuat kita hilang damai sejahtera kita, yang selalu membuat kita ini tidak tahu harus bagaimana, itu menjadi roboh ketika kita izinkan Daud hidup dalam hati kita. Tentu lebih besar daripada Daud. Izinkan kuasa Kristus hidup dalam hidup kita. Sosok kemarin saya ikutin sebuah semacam pencarikan bakat, semacam Chinese Idol tetapi yang untuk anak-anak. Ada anak yang umur 8 tahun waktu itu menyampaikan satu cerita. Ceritanya sederhana. Dia ngomong, ini cerita saya tulis pada waktu saya umur 5 tahun. Pada waktu itu karena saya nakal, saya dihukum oleh ayah saya masuk kamar 1 jam kira-kira tidak boleh keluar. Saya sedih waktu itu. Akhirnya saya tulis cerita. Ceritanya yang ditulis oleh seorang anak umur 5 tahun luar biasa. Dia mengatakan demikian. Ada seorang gadis, nama dia Sienna. Ada seorang gadis kecil cantik namanya Sienna. Dia pemalu sekali.
Begitu pemalunya sampai dia lihat kaca, itu dia nunduk karena malu lihat dirinya sendiri. Dia tidak berani ngomong apa-apa. Suatu kali dia keluar dari rumahnya sampai di tepi sungai, dia lihat wajahnya yang tercermin di sungai, dia juga malu, tidak berani ngapa-ngapain. Anak ini, Sienna ini terlalu pemalu. Tetapi tiba-tiba hatinya berkata, kamu cantik kok. Kenapa kamu harus malu? Lalu Sienna mulai berkata kepada dirinya, aku cantik, tidak usah malu. Mulailah ia merasa sukacita. Lalu dia berjalan, sampai di tengah jalan dia melihat harimau hitam yang besar sedang makan madu. Lalu dia mengatakan, hai beruang hitam yang gagah, aku Sienna. Apa kabar? Aku tidak malu menyapa engkau. Ketemu serigala dia mengatakan hal yang sama. Ketemu harimau dia mengatakan hal yang sama. Sampai di puncak gunung. Dia menemui sukacita yang dia tidak pernah dia rasakan. Tulisan seorang anak umur 5 tahun. Karena dikurung di kamar sama papahnya. Kita punya iman. Kita punya Alkitab. Jangan mau kita dikurung oleh situasi sekitar kita. Dan membuat kita menjadi anak pemalu yang tidak berani apa-apa. Luar biasa. Jikalau seorang anak umur 5 di Tiongkok yang tidak kenal Tuhan. Keluar dari belenggu kehidupannya. Di dalam Kristus Yesus. Kita ada kemenangan. Di lembah itu. Bukan tempat di mana bangsa Israel dikalahkan oleh Goliat. Justru lewat Daud ada kemenangan total. Sekarang kita jangan lihat Goliat. Kita lihat Golgota. Di tempat itu seharusnya kita mati. Di tempat itu seharusnya kita menderita. Tetapi Kristus yang mati mematikan kematian. Orang yang mati tidak bisa mengalahkan apa-apa. Tetapi Kristus yang mati bahkan mengalahkan kematian. Itu sebabnya pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu Tuhan yang kita punya. Mari. Mari. Hari ini kita boleh lupakan Goliat. Tapi jangan lupakan Golgota. Tempat di mana di situ bukan Daud, tetapi Tuhan kita bukan merobohkan Goliat, tetapi mematikan kematian. Satu istilah yang luar biasa, mati dimatikan, sehingga bagi kita yang percaya di dalam Kristus Yesus memperoleh hidup yang kekal. Mari kita mempersiapkan hati di dalam rasa syukur, di dalam kemenangan Kristus, menerima perjamuan Tuhan. Kita menyanyikan lagu pada suatu bukit, bait yang pertama. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri.
dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Aku datang pada kakinya. Sana ku dapatkan mahkota. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal, Tuhan menebus kita. Kita adalah hamba-Nya. Kita adalah milik-Nya, bukan dikuasai oleh yang lain. Yang lain membuat kita ketakutan. Yang lain membuat kita khawatir. Yang lain membuat kita salah langkah. Di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Kristus ada damai sejahtera. Di dalam Kristus ada kehormatan melayani Dia. Dan untuk itu, maka pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, yang mengambil roti, memberkatinya, mecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Daud cukup dengan sebutir dari 5 buah batu yang licin yang dipilihnya merobohkan Goliat. Tetapi Kristus harus dengan penderitaan, siksa, aniaya, hina, bahkan kematian untuk mengalahkan Goliat-Goliat di dalam kehidupan kita. Yang Kristus lakukan lebih daripada yang Daud lakukan. Maka jikalau seluruh orang Israel pada waktu itu menyanjung-nyanjung Daud, kita harus lebih memuliakan dan menyanjung-nyanjung Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab pada waktu yang mengambil cawan, memberkatinya, dia juga berkata, inilah darahku yang tercurah untuk menjadi meterai daripada sebuah perjanjian baru. Sebuah perjanjian tentang kemenangan. Bukan dari kekalahan menuju kekalahan yang lebih besar. Melainkan dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Itulah janji yang dimeteraikan oleh Kristus lewat darahnya. Kita lebih daripada pemenang. Tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Bahkan kematian justru membawa kita lebih dekat kepada Kristus. Haleluya. Hidup kita, hidup yang berkemenangan. Mari roti dibagikan sebelum semuanya menerima, yang sudah menerimanya terlebih dahulu merenung dan berdoa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disesarakan. Sana dia dihujat, juga disiksakan,
yang membawa selamat dunia. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita memegang roti di tangan kita. Tuhan kami hamba-Mu, bukan hamba yang lain. Sehingga yang kami pikul bukan penderitaan-penderitaan, bukan pergumulan-pergumulan karena dosa kami. Namun yang kami pikul adalah yang mulia, salib yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mau memikulnya di dalam kesetiaan, terus menerus di dalam perjalanan hidup kami. Sampai hari kami berjumpa dengan Engkau dan menerima kemuliaan sempurna. Berikanlah kepada kami ya Tuhan kemenangan di dalam hidup ini, di dalam memikul salib-Mu. Karena kami percaya salib-Mu untuk setiap kami masing-masing ukurannya tepat. Tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Karena Engkau adalah Allah yang sempurna, yang mengerti keadaan setiap kami. Sekarang kami mau menerima roti sebagai lambang tubuh-Mu yang terpecah bagi kami. Karena kasih-Mu Engkau berkorban di atas kayu salib, maka kami percaya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami sehari lewat sehari. Kami berterima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita menerimanya. Kita berdoa. Di dalam cucuran darah-Mu, bahkan sebelumnya, nista, hina, olok-olok, luka karena mahkota berduri, punggung yang tercapik-capik karena cambukan, semua penderitaan itu, bagian di mana Engkau menggantikan yang seharusnya milik kami. Darah-Mu yang tercurah punya kuasa kebangkitan. Darah-Mu yang tercurah memberikan kepada kami satu keyakinan yang Kau berikan kepada kami tidak akan terlepas, yaitu hidup yang kekal. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya itu. Sekali lagi Tuhan, ketika kami mengenang kasih-Mu di Bukit Golgota, kami rindu pada hari-hari selanjutnya oleh karena pimpinan Roh-Mu, kekuatan, penyertaan, kesetiaan selalu ada pada kami sebagai serdadu-serdadu Kristus. Demikian kami berdoa, mengucap syukur sambil menerima anggur ini ya Tuhan. Amin. Mari kita terima. Dengan tetap berdiri, dengan segenap umat percaya sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hiburan roh. Amin. Silahkan duduk. Pada Sabtu bukit berdoa. Yang sebentar lagi akan kami kumpulkan ya Tuhan. Sebuah ekspresi rasa syukur, terima kasih kepadamu, bahkan pengakuan bahwa semua yang ada pada kami pada hakikatnya berkat yang sudah terlebih dahulu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Biarlah Engkau berkenan menerimanya ya Tuhan. Karena kami persembahkan di dalam hati yang tulus dan penuh rasa syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hidup segar dari
Sepanjang 2 minggu yang lalu, kota ini sangat mencekam ya Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu, dalam banyak hal kami mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi ketika Engkau bertindak, kami melihat seketika menjadi tenang kembali. Biar hal ini mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang menguasai dan menjaga serta mengawal kota dan bahkan bangsa kami. Kami teringat sama seperti murid-murid yang ketakutan di dalam perahu, dan ketika Tuhan menghardik, danau, angin dan ombak pun menjadi tenang seketika. Demikian juga ya Tuhan, ketika Engkau kami persilahkan berkuasa dalam hidup dan hati kami, maka segala kekhawatiran, kekacauan dan apapun itu ya Tuhan akan menjadi tenang oleh karena Engkau. Ini kami Tuhan, masuk dan kuasai hati kami. Ini kami Tuhan, karena Engkau hadir menguasai hati dan pikiran bahkan hidup kami, maka kami percaya kehadiran-Mu mengusir semua yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami diingatkan Engkau lebih daripada seorang Daud. Engkau adalah Tuhan alam semesta. Engkau lebih daripada Daud yang mengalahkan Goliat. Engkau mengalahkan kuasa maut. Engkau lebih daripada Daud yang memberikan damai untuk kerajaan Israel. Namun Engkau memberikan kekekalan selama-lamanya bagi semua orang yang percaya kepadamu. Tuhan, apalagi yang boleh kami doakan dalam situasi seperti ini? Apakah itu sakit penyakit kami? Jikalau ada di antara kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, kami percaya jika Engkau pandang baik, Engkau akan menyembuhkannya. Tetapi jika melalui sakit penyakit ini, Engkau membuat ia boleh lebih bersandar, bahkan bertumbuh imannya, kami pun percaya. Itu karena kasih anugerah-Mu. Tuhan, jikalau kami di dalam kekurangan, jikalau kami mengalami situasi yang seolah-olah menjadi jalan buntu bagi kami pun percaya Engkau tidak salah menuntun kami. Sebab Engkau adalah gembala yang setia. Yang oleh karena kesetiaan-Mu tidak pernah menuntun kami di jalan yang salah. Kalaupun kami harus melewati jalan-jalan yang sulit, karena kami percaya Engkau akan membaringkan kami pada nantinya ketika sudah sampai tujuan. Itu adalah padang rumput yang hijau, air yang tenang. Tuhan, demikian juga kami percaya untuk gereja ini Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau terus menuntun, Engkau terus menyertai. Bahkan Engkau yang akan berkarya secara ajaib dan luar biasa lewat gereja ini. Lewat setiap kami. Ini kami Tuhan, alat di tangan-Mu. Pakai kami seperti Engkau memakai Daud, bahkan pakai kami seperti 5 butir batu yang licin. Biar hanya Engkau saja yang dimuliakan. Akhirnya di dalam rasa syukur, karena karya-Mu di Bukit Golgota, dari seteru kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa serta berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera yang bukan dari dunia tetapi dari Kristus tinggal di dalam hati kita. Dan pimpinan penyertaan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus sehingga menuntun kita semua dari kemuliaan menuju kemuliaan, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, doa teduh.